Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa Mutiara Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyerukan kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa, kemudian Allah menjelaskan bahwa ibadah puasa itu pernah juga diwajibkan kepada umat-umat selain umat Islam, kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang muncul, bagaimana sesungguhnya pelaksanaan ibadah puasa yang dilakukan oleh umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inilah pertanyaan yang muncul ketika kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan puasa kepada umat-umat terdahulu. Tetapi sebenarnya yang paling penting dari penjelasan Allah bahwa ibadah puasa itu diwajibkan kepada umat-umat yang sebelumnya adalah bukan untuk mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah puasa mereka, tetapi lebih jauh daripada itu. Ibnu Ashur dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir ketika menafsirkan ayat ini menjelaskan 3 tujuan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa ibadah puasa juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tujuan daripada penyebutan perintah puasa sebagai ibadah yang diwajibkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama, untuk memberi perhatian kepada umat Nabi Muhammad, kepada orang-orang yang beriman terhadap ibadah yang satu ini. Artinya bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa ibadah puasa diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, maka umat-umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW harus memberi perhatian kepada ibadah puasa itu. Artinya bahwa umat Nabi Muhammad SAW tidak boleh kalah ketika dia mampu melaksanakan ibadah puasa itu dengan sebaik-baiknya. Maka ketika kita memperhatikan ibadah puasa lengkap dari mulai niatnya, rukunnya, sampai hal-hal yang membatalkannya, maka itu kita berarti telah memberikan perhatian yang baik kepada ibadah puasa itu. Para pemirsa Mutiara Ramadan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tujuan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa ibadah puasa Ramadan diwajibkan kepada umat terdahulu adalah sebagai tantangan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tantangan untuk menjadi umat terbaik ketika mampu melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Seolah-olah lewat ayat itu Allah ini menegaskan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa jika umat-umat terdahulu saja mampu melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan baik, maka bagaimana mungkin kamu umat Nabi Muhammad tidak bisa melaksanakan ibadah itu? Karena ibadah puasa itu adalah ibadah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh umat manusia, pengikut Nabi dan Rasul. Maka umat Muhammad SAW dan umatnya ditantang untuk melaksanakan ibadah puasa itu sebaik mungkin. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan itu, dan ada orang-orang muslim, orang-orang beriman yang kemudian merasa berat
melaksanakan ibadah puasa itu, maka sungguhnya Allah akan mengatakan kepada mereka, ternyata kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan umat-umat sebelum kamu, sebelum umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah tantangan bagi kita semua untuk melaksanakan ibadah puasa sebaik-baiknya. Para pemirsa Mutiara Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, tujuan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa ibadah Ramadan adalah ibadah yang diwajibkan kepada umat terdahulu adalah untuk memompa semangat kaum muslimin, kaum mukminin, pengikut umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Ketika muncul semangat yang membara, diawali dengan menyambut puasa Ramadan itu dengan hati yang gembira, maka dia akan mampu melaksanakan ibadah Ramadan sebaik-baiknya. Maka dengan semangat itu, ibadah puasa Ramadan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Inilah 3 hikmah, 3 tujuan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa ibadah puasa Ramadan adalah ibadah yang diwajibkan kepada umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di akhir ayat itu, surat Al-Baqarah ayat 123, Allah menjelaskan semua itu bertujuan agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin, pemirsa Mutiara Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah Allah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengambil hikmah yang dalam dari ayat-ayat Allah terkait dengan ibadah puasa itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semua kekuatan dan memompa semangat kita semua dalam melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, agar kita menjadi umat yang unggul di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita mampu menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.